ada Pak Hanu. Pak Hanu ini merupakan komandan Pelatnas ya untuk event Special Olympic World Summer Games yang diselenggarakan di Berlin. Halo Pak Hanu, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik, dan ini atletnya nih, Baik. Dewangga ya. Oke, kita ngobrol dulu sama pelatihnya sebelum nanti kita ngobrol sama atletnya. Pak Hanu, dari Soina Kota Bandung ini yang dikirim Dewangga aja ya? Baik. Ya, jadi sesuai dengan SK dari pusat bahwa memang Dewangga terpanggil satu-satunya dari atlet Kota Bandung mewakili Jawa Barat ke nasional. Kalau melihat potensi Dewangga sendiri sejauh ini gimana? Ya, kalau melihat kemarin sih memang begitu kita daftarnya online begitu ya. Dewangga ini masuk di kelompok A. Jadi kelompok A ini adalah kelompok elit begitu. Kelompok elit. Oke, kelompok yang cukup diperhitungkan begitu? Di dunia begitu. Wow, di dunia. Sebelumnya prestasi yang diraihnya apa aja sih? Dewangga ini dari tingkat kota, provinsi, dan ASEAN pernah juara. Dia juga di Pesonas kemarin itu di Semarang juara 1. Gitu. Juara 1. Dan latihan seperti apa nih yang sekarang diprioritaskan sama Dewangga? Ya, untuk sekarang ini sesuai dengan program yang di Pelatnas begitu ya, kita memasuki tahap persiapan khusus, di mana tahap persiapan khusus ini lebih ke detail-detail teknik, misalkan start blocknya seperti apa, terus kalau misalkan nanti juga dia akan turun di estafet, bagaimana cara dia memindahkan tongkat tersebut supaya tidak jatuh dan sebagainya. Oh, oke, baik. Rencananya nanti di bulan puasa latihannya akan sama nggak sih porsinya dengan bulan-bulan sebelumnya atau tidak? Oke. Tentunya akan ada pengurangan intensitas dan volume ya, paling tidak untuk menjaga supaya hasil latihan 3 bulan kemarin atau bulan kemarin ini terjaga. Setelah Lebaran masih fit seperti itu, sehingga nanti begitu setelah Lebaran kita akan melakukan Pelatnas selama 30 hari. Itu di Semarang nanti. Dipusatkan di Semarang untuk Pelatnasnya ya. Nah, kemudian untuk event Special Olympic World Summer Games Berlin ini ada berapa cabang olahraga yang dipertandingkan? Ya, sebenarnya sangat banyak. Cuman memang kemarin itu kita mendapatkan kuota atlet sangat sedikit ya. Berbeda dengan World Games yang sebelumnya kita dapat 100 kuota atlet. Tetapi yang sekarang ini entah bagaimana, kita hanya mendapatkan 25 atlet, sehingga kita harus memilah cabang olahraga mana yang memang banyak mengoleksi medali nantinya, sehingga sekarang ini kita hanya mengirimkan 7 cabang olahraga di luar olahraga bergu, karena olahraga bergu akan memakan banyak atlet begitu ya, tapi medali yang direbutkan cuma 1. Untuk itu kita PP Pusat dalam hal ini memberikan kebijakan bahwa cabur-cabur yang akan kita ikuti nanti itu adalah cabur-cabur yang banyak nomor pertandingannya seperti atletik, renang, dan sebagainya. Baik, nah ini kan tidak hanya dari Kota Bandung saja ya, Pak Hanu juga komandan Pelatnas ini tentu tahu dong potensi atlet di daerah lainnya seperti apa nih, boleh diceritakan? Baik, kemarin juga kita berkesempatan keliling ke sana. Jadi kan di pemusatan latihan itu dibagi 2, ada yang namanya desentralisasi, di mana sentralisasinya di daerahnya masing-masing. Nah, sekarang sedang berjalan gitu ya, sampai bulan April ini. Nah, nanti 1 Mei baru namanya sentralisasi yang itu dilaksanakan terpusat. Jadi semuanya berkumpul bareng, latihan bareng di Semarang. Nah, kemarin memang kita sudah keliling dan memastikan bahwa atlet-atlet yang ada di seluruh provinsi yang ada di Indonesia ini yang masuk dalam delegasi kontingen nanti kita dapatkan dalam keadaan kondisi baik, dan mereka pun sama dalam hal ini sedang melakukan persiapan di tahap persiapan khusus tadi. Jadi yang senam juga sedang latihan senam, yang atletik latihan dan sebagainya. Dan kemarin kita mendapatkan hasil monep itu istilahnya kondisi anak-anak baik dan sesuai dengan apa yang diprogramkan di Pelatnas. Nah ini kan banyak sekali cabang olahraga yang dipertandingkan di sana. Yang menjadi cabang olahraga unggulan dari Indonesia apa? Ya, tentunya setelah melihat kemarin di daftar online itu atletik salah satu unggulan. Juga bulu tangkis. Nah, sebenarnya sih ada juga beberapa yang di nomor senam artistik dan ritmik itu juga kita berpotensi mendapatkan medali di sana. Dan kemarin target dari ketua PP Soina atau ketua Soina Indonesia minimal kita dapat dari 7
cabang olahraga yang kita ikuti adalah minimal satu cabur satu medali. Tetapi Oke. saya melihat sih potensi sangat banyak, sehingga akan melebihi target itu. Kalau dari saya. Wow, sangat optimis tentunya ya dengan perolehan medali dalam event ini. Kita ngobrol dulu sama Dewangganya nih. Dewangga udah berapa lama sih jadi atlet? Waktu kelas 4 SD masuk, saya humaniora dulu, sekarang Soina sama NPCI. Oke, sekarang kelas berapa? Kelas 10 SMA. Oh, kelas 10 SMA konsisten ya jadi atlet. Gimana sih? Kenapa suka olahraga? Biar juara 1 menang medali emas. Wih, targetnya juara 1 medali emas. Sejauh ini medali yang paling keren yang udah didapat sama Dewangga apa? Emas ASEAN Autis Game. Oh, Jadi se-ASEAN dia juara 1. keren ya juara 1 Ya. ya. Senang gak sih? Pastinya senang ya. Senang. Pastinya senang. Kalau latihan nih, yang paling capek latihan fisiknya apa? Latihannya apa yang paling capek? Belum tahu sih, Biasa aja. Dia. Mhm. 400 sampai enggak lari 400. capek. 400 meter. Oke, baik ya. Nah, Dewangga biasanya latihannya sehari berapa kali? Senin sampai Jumat. Oh, 5 hari dalam seminggu ya. Oke, pagi, siang, atau sore? Siang. Siang ya. Ya, Oke, dari jam berapa aja? jam 1 Sampai? sampai jam 3. Oh, gitu. Kalau dukungan orang tua sejauh ini Ya, senang juga ngedukung Dewangga juga. bebas sih. Oh, orang tua juga pastinya dukungannya Iya. penuh ya dari orang tua ya. Oke, baik. Nah, ini enggak sih deg-degan nggak mau lomba? Enggak deg-degan, biasa aja. Wah, ini kayaknya udah terbiasa ikut kompetisi seperti ini, apalagi udah banyak sekali medali yang didapat gitu ya. Nah, kita kembali lagi sama Pak Hanu. Pak Hanu, kalau misalnya melihat potensi dari Dewangga, kira-kira kemampuan apa saja yang perlu ditingkatkan dan perlu dilatih lagi? Oke, setelah kita evaluasi dari beberapa latihan kemarin, terutama di tahap persiapan umum dan khusus di pertengahan begitu ya. Dewangga memang kita harus memberikan tambahan latihan untuk daya tahan kecepatannya. Oke. Karena kan dia juga nanti akan diturunkan di nomor 4x400. 4 kali 400. estafet. Nah, setelah kita lihat memang di lari 400-nya masih nahan-nahan gitu. Karena mungkin dia perlu banyak adaptasi lah di lari 400 ini. Karena kan selama ini juga dia juaranya di 50 meter, 100, 200 gitu. Oh, oke. Nah, Jadi sekarang ini kita nomor coba- baru untuk nomor Dewangga. baru kita coba di 400 ini, apalagi ini kan estafet nomor teknik, ada Iya. pemindahan tongkat itu. Betul. Makanya sekarang pun nanti kita akan latih itu. Jadi Oke. dia bagaimana sebagai pelari pertama menyerahkan tongkat itu ke temennya gitu. Dan Dewangga juga sudah sangat memahami akan teknis. Ya kita Seperti akan itu. coba begitu. Oh, baru akan coba. Karena kan di persiapan khusus ini Mhm. kita coba, dan nanti pemantapannya nanti di pelatnas nanti gitu. Karena Oke. ketemu dengan timnya yang 4 orang itu. Kalau sekarang kan pengenalan dan sebagainya lah supaya dia Iya. paham begitu kan. Oke. Tapi sebenarnya sebelumnya juga pernah dicobakan, pernah diberikan. Tapi kan memang anak-anak kita terutama Dewangga kadang suka lupa gitu Iya. ya, gampang lupa, sehingga kita harus terus memberikan lagi begitu. Oke, kendala apa lagi yang ditemui selama latihan selain tadi mungkin atlet-atletnya yang gampang lupa begitu ya untuk mengingatkan lagi dan terus mengingatkan, atau apa kendala apa lagi yang ditemui? Ya, kalau Dewangga sih sementara ini aman. Ya, Asalkan tadi ya, karena Dewangga ini kan ada double-nya, ada autisnya. ya. Jadi Dewangga ini tidak boleh sama sekali makan apa Dewangga? Wah, ada pantangannya. Iya. Mie rebus nggak boleh, kenapa? Karena boyot. Boyo itu apa? Jadi lambat. Oh, jadi lambat. Lambat. Karena Oke. apa? Karena dia akan terdistraksi. Karena gini, mie itu kan terbuat dari tepung. Iya. Nah, tepung itu kan dari beras. Oke. Nah, untuk kasus-kasus anak dengan hambatan autis itu, jadi si gluten itu nggak boleh sama sekali. Oke. Akan membuat distraksi. Iya. Distraksi itu akan merubah perilaku. Dia bisa ketawa-ketawa sendiri, Oh. bisa ngamuk, bisa Oke. larinya nggak benar dan sebagainya. Nah, ini yang kita harus kita harus pastikan Iya. dia aman dari gluten tadi. Oke. Karena memang menurut para ahli, ketika anak autis ini makan gluten, itu efeknya bahayanya 3 kali morfin. Wow, Gitu. ternyata ya. Ya. Jadi dari makanan aja ini perlu Nah, gitu. diperhatikan. Salah satu baru satu mungkinnya gluten. Apalagi yang perlu dihindari? Ya, gluten itu kan banyak dari goreng-gorengan, Iya. mie, pokoknya dari terigu atau gula.
gitu ya, gula putih dan sebagainya. Oke. Nah ini juga akan membuat itu, makanya minum-minum kayak teh sosro dan sebagainya Nggak boleh. dilarang. Jadi ya bener-bener makanan yang sehat. Jadi makanan favoritnya apa? Sayur. Sayur dan buah. Telur. Sayur, telur, buah juga ya? Iya. Oke, sukses ya untuk Dewangga, semangat terus. Yang pastinya nanti ke Indonesia pulang membawa medali emas. Yeay, terima kasih Pak Hanu. Sehat dan sukses terus untuk Anda juga.